firman, Pak. Baik, saudara. Bapak, terima kasih hari ini kami mendapat kesempatan lagi mengambil bagian yang terbaik, duduk diam untuk siap terima kebenaran firman-Mu. Seperti Maria dan kami tahu Tuhan bahwa dari 4 kondisi tanah, hanya 1 yang berbuah. Dan itu pun dibagi 3 lagi, 30, 60, dan 100 kali lipat. Kami mau menjadi yang 100 kali lipat, supaya sungguh-sungguh Bapa, hidup kami terus diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan ketika kami dijumpai oleh orang-orang sekitar kami, orang boleh memuliakan Tuhan. Karena melihat Kristus hidup dalam kami, dalam setiap sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami. Berbicaralah buat kami, mari Roh Kudus hidupkan firman ini buat setiap kami. Hanya dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Amin. Baik saudara, shalom. Hari ini kita masuk kepada penghalang-penghalang mengalami hidup dalam kemakmuran. Jadi bukan penghalang kekikiran, ya. Penghalang mengalami hidup dalam kemakmuran. Kita sudah masuk di kelima, ya. Pertama, penghalangnya kebutaan secara kita tidak mengerti tentang pemeliharaan Bapa kepada kita anak-anaknya. Itu membuat kita tidak bisa mengalami kemakmuran yang sebenarnya Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Yang kedua adalah ketakutan, takut kurang terus. Ya, sehingga apa yang kau takutkan itu yang akan kita alami. Jadi saudara, ketakutan itu yang membuat kita justru itu yang kita alami. Yang ketiga adalah ketamakan atau keserakahan. Keserakahan itu, saudara, itu yang justru kita nggak akan pernah ada puas-puasnya, kita nggak akan bisa mengalami kemakmuran yang Tuhan maksudkan. Yang keempat, dorongan impulsif atau ketergesa-gesahan atau hidup dalam daging. Ya, hidup dalam daging, padahal kita harus hidup dipimpin Roh, sehingga kita percaya bahwa kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri pasti itu lebih baik daripada kesempatan-kesempatan yang selalu manusia tawarkan pada kita. Tetapi seringkali kita itu terjebak dengan kasat mata kita, dengan perhitungan kita bahwa kalau gue lepaskan ini, kesempatan emas gue hilang. Enggak, saudaraku, karena GPS di handphone saudara itu jauh kualitasnya lebih rendah daripada kemampuan Tuhan untuk mengarahkan hidup kita jauh lebih tepat pada sasaran, dan itu pasti yang terbaik buat kita. Jadi jangan pernah tertekan hidupmu oleh segala suatu tekanan dunia ini, oleh siapapun juga. Percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah pasti yang terbaik buat kita. Nah, kita masuk yang kelima, yaitu penghalang. Bagaimana kita bisa mengembangkan sikap hati yang benar terhadap uang, yaitu kekikiran yang harus kita singkirkan dalam kehidupan kita, supaya kita sungguh-sungguh mengalami sebagai orang-orang yang diberkati. Kita sudah belajar bahwa ada beda orang kaya dan orang yang diberkati. Ada perbedaannya. Bedanya di mana, saudara? Kuasa menikmati. Kuasa menikmati. Itu tertulis dalam Pengkhotbah pasal 5 dan Pengkhotbah pasal 6. Jelas dikatakan, tidak setiap orang kaya itu orang yang diberkati. Dia nggak punya segala macam, tidak kekurangan suatu apapun, tapi hidupnya menderita karena tidak memiliki kuasa untuk menikmati. Sampai kita akan mengalami seperti itu
Tapi kita hanya ngomong, I'm blessed. Tetapi kok nggak ngalami. Engkau harus mengalami ini. Firman Tuhan katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecap itu mengalami, bukan teori, ya, bukan hanya di pengetahuan tapi mengalami. Nah, saudara, penghalang dari kemakmuran, hidup dalam kemakmuran kelima itu adalah kekikiran. Saudara pernah nggak berjumpa dengan seseorang yang duitnya sangat-sangat banyak, ya, namun ia dikuasai oleh roh kemiskinan. Ya, duitnya banyak, tapi roh kemiskinan itu membelenggu hidupnya. Ya, mungkin karena apa? Sejak kecil dia mengalami ya kekurangan hidup, pengalaman kegagalan secara keuangan, ya, terpuruk, maka dia menjadi orang yang sangat-sangat merasa hemat, ya, orang yang hemat setengah mati. Atau dia diajar oleh pengajaran-pengajaran dunia yang kurang lengkap. Ya, pengajaran itu selalu dilontarkan sejak saya masa kecil juga, hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Kita lihat sebentar apa kata Amsal 11, 24 dan 25. Amsal 11, silakan Ibu Oli bisa bantu pelan-pelan. Amsal pasal 11 ayat 24 dan 25. Satu ayat ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Bayangin saudara, ada yang menyebar harta. Menyebar. Ya, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat dan tidak sekedar menghemat, dikatakan menghemat secara luar biasa. Namun bukan kekurangan, selalu berkekurangan. Bayangin, ya. Jadi kalau kita terjemahkan hemat pangkal kiri. Aduh. Kalau kita diajar dari kecil hemat pangkal kaya, di sini hemat pangkal kiri. Ya, bukan ini boros foya-foya, bukan ya. Tetapi dikatakan ayat 25-nya apa, Bu? Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, saudara lihat baik-baik. Jadi, di dalam Tuhan itu, semakin saudara itu mengandalkan kekuatan dengan pengaturan keuangan, dengan pelit, dengan segala sesuatu, maka engkau akan mendapatkan hasil yang seperti itu. Karena apa? Janji berkat antara Allah dengan Abraham, ikatan yang pertama tentang berkat Abraham, itu tidak pernah bahwa berkat atau kemakmuran itu dimaksudkan berhenti sampai pada diri kita saja. Ya, sekali lagi, tidak pernah berkat kemakmuran itu dimaksudkan sampai kepada rumah kita saja. Nah, seringkali kita nggak berpikir seperti itu, kita menggunakan cara-cara dunia, sehingga ya kita menjadi laut mati. Semakin masa pandemi seperti ini, semakin kita hati-hati dalam arti kata, pokoknya kalau bisa, wah seiring mungkin kita ke rumah orang atau minta dikirim orang makanan. Ya, saudara, akhirnya saudara terjadi seperti itu. Karena jelas kita ini mengikut ikatan janji yang diadakan Allah dengan Abraham, itu dalam Kejadian 12 ayat 2, kamu diberkati untuk jadi berkat. Jadi Bapak kita itu tidak pernah puas kalau saudara hanya sampai dalam kondisi cukup saja. Kalau engkau dalam kondisi cukup saja, maka tidak akan engkau jadi berkat buat orang lain. Nggak ada lagi. Ya cukup pas-pasan. Buat keluarga saya dengan 4 orang anak, ya sudah Pak. Nggak bisa lebih lagi.
Maklum, Pak. Kalau saya kaya, saya pasti bisa tolong Bapak. Itu namanya bukan orang kuat, saudara. Ya, ada orang yang dia pengen nolong orang, dia mau nolong. Itu bukan orang kuat. Tapi juga ada orang yang mampu nolong orang, tapi dia nggak mau. Dia nggak peduli, dia cuek, dan sebagainya. Itu juga bukan orang kuat. Ya, karena definisi orang kuat itu jelas dalam Roma 15 ayat 1 sampai 3. Tolong lihat, itu judulnya orang kuat dan orang lemah. Silakan, Bu. Roma 15 1 sampai dengan 3a saja. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Selalunya untuk membangunnya, untuk orang lain. Ya. Bukan begini, terus I, me, and myself. No. Ya, karena apa? Kita sudah diberkati untuk jadi berkat. Sekali lagi saya ulangi, saudara. Ikatan janji Allah dengan Abraham tidak dimaksudkan berhenti sampai kepada rumah kita sendiri atau kantong kita sendiri, rekening bank kita sendiri, tetapi ada roti, selalu ada benih. Ya, selalu ada cukup, selalu ada ekstra. Supaya cukup memenuhi diri kita, tapi ekstra buat orang lain. Nah, salah satu contoh malam hari ini kita belajar, contoh orang yang kikir, itu adalah kita ambil dari 1 Samuel 25, ya, itu tentang seseorang yang namanya Nabal, saudara. Nabal, ya, ayat 2-nya aja, tolong dibaca. Yang namanya Nabal, 1 Samuel 25 ayat 2-nya. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Ia sangat kaya. Saudara, ia sangat kaya. Maksudnya seandainya pada waktu itu dia memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh Daud, saat itu Daud dan anak buahnya sedang bersembunyi dikejar-kejar oleh Saul karena Saul iri. Ya. Jadi maksudnya apa? Daud dan anak buahnya ini sekalipun dia sudah ikut menjaga, melindungi ternak-ternak itu, dia sangat baik dan tidak mencuri apa-apa. Waktu si Nabal ini panen, ya, pengguntingan, maka Daud coba meminta belas kasihan, ya, untuk bisa diberikan makanan supaya sungguh-sungguh mereka masih bisa bertahan di situ. Saudara lihat baik-baik, apa yang dilakukan sebetulnya orang-orangnya Daud itu. Ayat 15-16, mulai 14. 14, 15, 16. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Saudara lihat di situ. Walaupun dia sangat kaya dan mampu untuk memberikan bantuan, makanan, dan sebagainya,
kepada orang-orang yang sedang kelaparan, orang yang sedang membutuhkan pertolongan makanan, ya, tetapi bukannya malah bertambah berbuat baik, tetapi malah memaki-maki. Nah, di balik itu semua sebetulnya Nabal sedang mencari-cari alasan untuk bagaimana caranya dia tidak usah memberikan apa-apa kepada mereka. Ya, dengan cari-cari alasan untuk membenarkan dirinya. Karena apa? Dia orang yang pelit, kikir, egois. Saudara jelas, orang-orang yang seperti Nabal adalah orang-orang yang akhirnya tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. Orang-orang yang gak punya rasa kedermawanan, kemurahan hati seperti ini, maka saudaraku, orang ini akan menderita. Jangan sampai akhirnya kita menjadi orang-orang yang statusnya I'm blessed, tetapi kita nggak bisa menikmati. Ini yang terjadi, saudaraku. Ya, ini contoh di mana orang-orang yang betul-betul dia menggenggam, ya, dia menggenggam dan dia tidak mau keluar sedikit pun. Malah dia memfitnah. Ini orang yang lari dari semuanya. Jadi nganggap orang jahat, nganggap seperti ini. Ya, maka dari itu ya jadi geram. Daudnya begitu geram. Orang-orang seperti ini nggak bakal ngalami sukacita di dalam keberkatan Tuhan. Nah, saudara, Filipi 2 ayat 4 mengatakan apa? Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, saudara, bagaimana caranya kita mengatasi kekikiran ini? Yaitu dengan mengembangkan sikap murah hati. Sikap murah hati ini adalah merupakan buah roh. Ya, buah roh yang sudah ada di dalam hati kita. Saudara, saya mau ulangi, selama ini sering kali kita diajar buah roh itu harus kita lakukan dengan segenap kekuatan kita, sebab itu yang akan kita persembahkan nanti kepada Tuhan. Itu keliru, saudara. Ya, R-nya besar, buah roh. Galatia 5:22 itu R-nya besar dan itu bahasa Inggrisnya fruit, bukan S. Itu tunggal. Jadi kalau saudara ditanya buah roh itu apa? Kasih. Ya, kasih. Sukacita, kemurahan hati, kebaikan, penguasaan diri. Jadi itu buah roh itu kasih. Dan semua sifat-sifat Allah itu sudah ada di dalam kita. Jadi jangan saudara ngomongin Tuhan, berikan aku kesabaran. Tuhan ngomong sudah ada di dalam kamu. Saudara, kemarin saya berangkat ke pasar, ya, saya beli beberapa belanjaan dan saya juga beli satu kopi, ya. Tapi kopi itu rupanya di pasaran nggak ada. Akhirnya saya sudah kedua pasar, sudah pagi-pagi naik motor, akhirnya nggak ketemu, saya ke Hypermart. Dan di Hypermart dekat rumah saya dapatkan cuma satu bungkus, tinggal satu bungkus, harganya 10.000, ya, kopi itu. Dan saya dapatkan dan saya segera pulang. Waduh, antrinya setengah mati, saudara, untuk bayar di kasir. Dan pada waktu itu, hati saya merasa begini, aduh, belinya cuma 10.000, antrinya panjang seperti itu. Saya diingatkan firman ini. Sabar, sudah dalam dirimu. Aduh, saya mau kembaliin lagi, saya nggak punya kopi lagi, nggak kembaliin kok panjang, gimana ya? Terus ada pikiran gini, aduh, makanya ada orang-orang langsung dimasukin di
tasnya atau ditaruh di kaosnya atau kemana, terus dia keluar. Bukan kan dia mau bayar 10.000, jengkel, panjang antrinya seperti itu. Ya, akhirnya saya ingat bahwa murah hati atau kesabaran itu sudah dalam diri saya. Saya katakan, saya sabar, saya sabar. Saya perkatakan, saya sabar, saya sabar. Akhirnya saya antri. Begitu saya katakan, saya sabar, saya sabar. Ya. Saudara tahu, begitu saya rela, saya katakan seperti itu. Tahu-tahu kasir di sebelah kanan saya terbuka. Jadi mungkin karyawannya sudah masuk atau apa, terbuka. Jadi saya orang nomor 2. Saya katakan, Tuhan terima kasih. Ya, itu yang terjadi, saudara. Kadang-kadang kita nggak rela, kita sungut-sungut seperti itu. Nah, ingat, buah roh itu bukan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan salah. Ya, buah roh itu bukan untuk kita nikmati sendiri, bukan. Tapi buah itu untuk dinikmati orang-orang yang ketemu sama kita, orang-orang di sekitar kita. Ya, bukan untuk kita persembahkan sama Tuhan. Buah roh, R-nya harus besar, jadi itu nggak mungkin manusia bisa melakukan itu. Itulah buah roh. Ya, itu sebabnya, saudaraku, sekali lagi, cara bagaimana mengatasi dengan mengembangkan sikap murah hati yang merupakan buah roh itu. Kita tadi lihat ya, contohnya Nabal, orang yang kikir. Sekarang lihat contohnya Abraham. Abraham adalah satu contoh orang yang memiliki kemurahan hati, di mana dia selalu meletakkan hubungan itu di atas keuntungan pribadi atau di atas keuntungan materi. Kita sudah belajar yang lalu, ya. Dia berikan kepada kesempatan buat keponakannya namanya Lot. Lot pilih dulu yang terbaik. Nanti sisanya biar paman, ya, karena itu ponakan dia. Saudara, dia rela rugi daripada demi untuk hubungan. Itu bapak daripada anak yang hilang itu, ketika anaknya pulang, ya, anaknya berniat pulang, bapaknya ngejar dan dia peluk tanpa diungkit-ungkit lagi. Karena dia tahu, saudara, hubungan itu jauh lebih penting daripada hartanya yang sudah dihambur-hamburkan. Ya, orang-orang yang betul-betul dia menaruh hubungan di atas daripada keuntungan materi. Nah, inilah sifat-sifat kerajaan Allah, kingdom itu seperti itu. Ya, bukan lagi orang-orang yang egois, yang kikir, seorang pemberi, bukan seorang pengambil, bukan orang yang oportunis, tapi dia suka memberi. Contohnya apa? Waktu dia memberikan Ishak, silahkan Tuhan. Saudaraku, waktu Tuhan meminta, persembahkan anakmu yang satu-satunya itu, dia katakan, silahkan Tuhan. Dia naik, dipersembahkan. Apa kesan Tuhan pada waktu itu? Mengajar kita. Kejadian 22, ayat 12. Kejadian pasal 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, saudara, Tuhan katakan apa? Jangan bunuh anak itu. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau tak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Ya, waktu engkau rela. Makanya dikatakan begini, barang siapa takut kehilangan nyawanya, justru dia kehilangan nyawanya. Barang siapa menyerahkan itu semuanya, dia akan memperolehnya. Nah, matematikanya Tuhan gitu. Makin engkau takut seperti itu, makin lepas, saudara. Sekali lagi saya mau ingatkan, saudara. Saudara dan saya tidak bisa menyaingi pemberian Tuhan pada kita. Ya,
Kalau kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan itu balasnya, dia nggak mau berhutang, dia nggak mau tanggung-tanggung, saudara. Kok nggak bisa nyaingi Tuhan? Tapi Tuhan lihat hatimu, apakah melekat kepada dunia ini. Saudara, ketika kau melekat kepada dunia, melekat kepada berkat itu, melekat kepada benda itu, maka setengah mati Tuhan harus buka. 1, aduh. 2, aduh. 3. Sakit, saudara. Ketika engkau harus memberikan sesuatu. Sangat-sangat berat. Engkau merasa bahwa dengan berat hati, aduh, kenapa aku harus memberi? Nggak enak, semua sudah ngasih, masa kamu tidak memberi? Ya udah, aku ngasih deh. Dia nggak bisa punya alasan lagi, ya sudahlah, gue ngasih lah. Tapi dengan berat seperti itu, memegang erat-erat seperti itu, dia nggak bisa nikmati hidupnya. Nah, saudara, sekali lagi, orang-orang seperti itu yang sulit melepaskan hidupnya akan tersiksa, dan dia nggak tahu sebenarnya kita ini nggak punya apa-apa. Semua itu milik Tuhan. Ya, Mazmur 24 ayat 1, saya pernah bawakan itu, tolong dibaca. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Yang punya siapa? Tuhan. Pak Steve. Kacamatanya yang Pak Steve punya, jam siapa punya, Pak? Kayak kedodoran, Pak, kayaknya. Sedikit. Ya, ini milik Tuhan, Pak. Sudah belajar. Siapa itu ya? Ini punya saya, Pak. Loh, Ibu nggak pinjam? Enggak punya saya. Baru Ibu baca. Ya, saya maksudnya ya. Ibu siapa waktu itu? Saya, Pak. Saya. Potong rambut berani ngecat jadi coklat-coklat, udah tanya yang punya enggak? Iya. Nah, saudara, kadang-kadang kita menggenggam yang bukan milik kita. Karena kita belajar itu nanti yang ke-7 tentang kepemilikan. Ya. Sound sistemnya kok ada siapa, Pak? Pak Tali, siapa kira-kira? Oh ya, udah. Tadi ada gangguan ya. Saudara, nanti ke-7 kita belajar tentang kepemilikan. Dia merasa memiliki, padahal ini kita cuma pengelola. Orang yang cuma dikuasakan. Semua itu berasal daripada Tuhan. Tujuannya Tuhan itu bukan Tuhan mau mengambil. Tuhan kasih kita itu jurusnya atau kuncinya, kau diberkati. Itu engkau harus memberi. Baca Lukas 6:38. Lukas 6:38. Lukas pasal 6 ayat yang ke-8. Tetapi ia mengatakan 38, Bu. Oh, maaf. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya. Nggak ada cara lain. Beri dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudara, nggak ada cara lain. Kalau engkau nerima terus, engkau tidak bisa memberi. Maaf,
Saya ilustrasikan, ya. Pak Noldi makan terus, Pak. Nggak pernah ke belakang. Kira-kira sakit perut nggak, Pak? Dibawa ke rumah sakit, saudara. Betul, Pak? Saudara, orang yang mau makan terus, nggak pernah ke belakang. Pasti. Saudara, dalam pelayanan, maaf, saya katakan pelayanan itu adalah habis-habisan, saudara. Kenapa kok habis-habisan? Sebab kalau itu nggak habis, saudara digerojok sama Tuhan, pecah meletus, saudara. Jelas ya? Keluar, saudaraku. Tapi Tuhan ganti yang baru, Tuhan ganti yang baru terus. Kalau Tuhan gerojok terus, yang itu di dalam masih ada, pasti meletus. Maksudnya begitu loh. Jadi kalau saudara punya sumur, tetangga minta sumur, saudara katakan, jangan, nggak boleh, nanti kering dan sebagainya. Airnya bau, saudara. Tapi kalau tetangga mulai boleh ngambil, airnya makin jernih, makin jernih. Nah, itulah sebabnya, saudara, sederhana sekali. Ya, saudara baca sekarang, Lukas 4, 18-19. Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, saudara, ini kalau saudara lihat, ya, ayat 18 itu good news to the poor. Tuhan itu sayang, ya. Tuhan itu sayang kepada orang-orang yang seperti ini. Diberitakan kabar ini. Menyampaikan kepada orang-orang miskin, kepada memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan pada orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas. Tapi kita seringkali melihat seseorang yang punya kebutuhan nggak tergerak sama sekali itu. Ya, kita merasa gue nggak tergerak tuh. Saudara, orang miskin memang seringkali memiliki pola pikir miskin. Ya, itu sebabnya yang menyebabkan mereka itu tetap miskin. Tetapi jangan sampai walaupun mereka miskin, lalu berarti kita nggak perlu berbelas kasihan dengan mereka. Tuhan sudah mengajarkan kita perlu menolong mereka, saudara. Coba, saudara, kalau kau lihat di jalanan, ada orang yang pakai boneka, ya, betapa panasnya. Ya, di perempatan pakai boneka yang besar, ada yang wajahnya dicat dengan bronze, ya. Mereka minta-minta, mereka pegang kardus, mereka ada tulisan begini, ya. Ada yang mereka betul-betul nyanyi, tepuk tangan begini di pinggir jalan, ya. Itu kerjanya 6-8 jam, saudaraku. Ya, terus kita buang muka. Saudara lihat baik-baik. Pikirkan, mereka tetap sudah berusaha melakukan seperti itu. Setidaknya mereka sudah berusaha seperti itu daripada yang di rumah doang, diem nggak buat apa-apa. Sekalipun mungkin mereka sedikit mengelabui kita seperti itu, ya kan? Oke, nggak apa-apa itu. Tapi bukan mereka menghina mereka. Mereka sudah berusaha, saudaraku. Mereka punya pola pikir miskin, ya sudah. Tapi bukan berarti kita harus bersikap buruk terhadap orang-orang dengan membuang muka. No. Namun sayang ada orang berkesempatan memberikan sesuatu, tapi justru mencari-cari alasan tidak memberi dan berusaha menyalahkan mereka. Coba dia nggak mabuk-mabukan, coba dia sekolah, coba dia seperti ini. Untuk membenarkan diri kita, untuk kita punya alasan nggak memberi. Nah, itu kikir, saudara. Tolong dengarkan, saudara. Jika kita mau mencari-cari kesalahan orang, pasti
pasti engkau menemukan. Betul Pak Dodi? Kalau kita mau cari-cari kesalahan orang, saudara pasti ketemu. Ya, saudara mau lihat kelemahan orang, kekurangan orang, saudara mau lihat kekurangan saya, tanya istri saya. Kekurangannya Pak Yohanes apa? Banyak, saudara. Ya, jadi kalau kita mau cari-cari seperti itu, saudaraku, pasti ada, karena Pengkhotbah 7:20 sudah menyatakan apa? Pengkhotbah 7 ayat 20 mengatakan apa? Pengkhotbah 7 ayat 20. Mana dia? Oh, ini dia. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Percayalah, nggak ada lah. Saudara nggak boleh memuliakan manusia, memuji manusia, jatuh dia. Ya, sudahlah. Setiap kita pasti punya kelemahan, pasti punya kekurangan. Maka dari itu selama kita mencari-cari seperti itu, saudara, ya menyela orang itu, wah itu di jalan-jalan tuh bikin macet orang, bikin ini dan sebagainya. Coba ingat firman ini. Engkau pasti untuk mencari-cari alasan engkau tidak memberikan sesuatu. Nah, saudaraku, memang kadang-kadang di dalam pelayanan, ya kita menolong, memberikan beras, minyak, apa ya, kadang-kadang mengajak mereka makan, memberikan sesuatu dalam pelayanan-pelayanan tertentu. Mungkin ada di antara mereka memanfaatkan kita dan tidak semestinya mereka gunakan itu, mereka melakukan kesalahan ya. Adapun mungkin nggak semuanya dipersembahkan atau semua dipakai itu dan sebagainya. It's okay. Nggak apa-apa, sudah. Yesus tidak pernah menghakimi orang miskin, tetapi dia mengasihi. Jadi ke siapa? Kita yang kita seringkali justru kita menghakimi mereka. No. Lakukan aja, nggak apa-apa. Ya Pak, tapi mereka begitu dan sebagainya. Sudahlah. Nggak usah terlalu kita perhitungan dengan mereka seperti itu. Ya. Toh apa yang saudara lakukan itu, akhirnya kembali kepada siapa? 1 Timotius 6, 18-19. 1 Timotius 6 ayat 18 sampai dengan dan 19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi siapa? Diri kita. Jangan merasa hebat. Kita memberikan sesuatu, bantu dan sebagainya. Semua yang kita lakukan terpulang untuk diri kita sendiri. Kenapa malah kita menghakimi mereka dan sebagainya? No. Kembali kepada kita. Nah Pak, kalau disalahgunakan Pak, mereka lakukan seperti ini, saudara. Kalau mereka lakukan seperti itu, saudara, percayalah, itu jangan sampai menutup mata hati saudara gara-gara orang yang menyalahgunakan bantuan saudara itu. Sekarang aku nggak akan kasih orang lain, yang rugi saudara sendiri. Ya, mungkin kita nggak berikan yayasan itu. Tetapi jangan sampai itu menutup hati kita hanya karena orang menyalahgunakan. Kita yang rugi. Mari kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Nggak usah dibaca Filipi 2 ayat 5. Kalau Kristus tidak menghakimi orang-orang yang lemah, miskin seperti itu,
marilah kita lakukan. Dan Galatia 6 ayat 9 dan 10, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, nanti kalau engkau enggak lemah, engkau akan menerima semuanya itu. Sekali lagi, jangan pernah menghakimi siapapun. Sebab ukuran yang kau hakimi itu akan diukurkan kepadamu. Jangan sampai engkau menutup hatimu gara-gara engkau melihat ada orang yang salah. Hatimu tertutup. Saudara ingat, orang-orang itu hanya membutuhkan kesempatan baru untuk memperbaiki hidupnya. Artinya begini, kalau orang ada salah, dia butuh kesempatan yang baik. Nah, kalau saudara berpikir seperti itu, kita pun butuh kesempatan sering gagal. Minta kesempatan Tuhan memperbaiki lagi, jatuh lagi, minta. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kepada kita. Dia nggak pernah menyerah, dia nggak pernah jemu-jemu memberikan kesempatan kita untuk meraih next level. Terus kita makin hari, makin seperti Kristus, gagal lagi. Terus Tuhan kasih kesempatan. Mari kita juga memberi kesempatan pada orang-orang yang lemah seperti itu. Ya, saudara, Tuhan kita ini 70 kali 7 kali. Dia selalu memberikan kesempatan. Mari kita juga memberikan kesempatan pada orang-orang yang kacau, ya, orang-orang seperti itu. Saya mau ingatkan, kalau Tuhan bisa memberikan orang yang kacau seperti saya, dia pakai saya menjadi hambanya, maka dia juga bisa pakai saudara saya. Saudara, saya sudah pernah cerita, saya ini orang yang berapa puluh tahun yang lalu, kalau saudara datang di lapangan banteng malam-malam, saya ada di sana, nongkrong di sana lapangan banteng, ya, tempat terminal bis di sana. Betul-betul anak yang sudah nggak punya tujuan. Mama saya, papa saya sudah ngomong hilang-hilangan anak satu kok. Betul-betul, saudara. Kalau saya ceritakan, aduh, saya nggak pantas cerita itu. Saya tinggalnya di Keramat Tunggak sana. Betul-betul saya orang yang nggak pengen punya identitas diri. Yang mempertobatkan saya siapa? Kucing. Saya numpang di rumah seseorang tukang pijit namanya Joni di Ciracas sana. Saya malam-malam nongkrong di luar, ada kucing nyebrang, tertabrak truk, hancur badannya, krepek-krepek. Saya tolong, saya pengen. Lalu saya ingat kalau ada Tuhan pasti kucing ini bisa sembuh. Kucingnya lompat lari. Besoknya saya ke gereja lagi. Itu awal pertobatan saya. Sekali lagi kalau Tuhan bisa memakai orang kacau seperti saya, mengubahnya menjadi sesuatu yang berharga, maka dia juga bisa mengubah siapapun ya menjadi hartanya yang luar biasa. Jadi tugas kita adalah apa, saudaraku? Menggali potensi ciptaan baru supaya setiap orang percaya punya kesempatan. Makanya kita perlu punya kasih dan keyakinan orang-orang kita layani itu. Dan nggak perlu kita menutup hati gara-gara mereka mungkin menyalahgunakan kebaikan kita. Percaya, kita pun pernah, ya, dan kita pun sabari minta terus. Tuhan memperbaiki terus. Tuhan tolong. Nah saudara, maka dari itu rajin-rajinlah menabur, rajin-rajinlah berbuat baik. Sekalipun itu orang tidak memberikan respon yang baik. Mari kita baca 1 Petrus 3 ayat 13-14. 1 Petrus 3 ayat 13 dan 14, menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Sudahlah, tabur, berbuat baik. Ya,
Kalau engkau rajin berbuat baik, tentunya orang akan berbuat baik juga dengan kita. Tapi sekalipun kamu harus menderita karena itu. Dikatakan apa? Kamu akan berbahagia. Saudara mau berbahagia, lakukan seperti ini. Saudaraku, sekali lagi. Kalau engkau murah hati, engkau kembangkan di situ, saudara. Maka di situ engkau mulai melihat, aduh, ternyata luar biasa. Tuhan itu sangat-sangat baik buat kita. Roma 14 ayat 4, mari kita baca. Roma 14 ayat 4. Ya, Roma 14 ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Saudara lihat, udahlah belajar nggak saling menghakimi. Ya, jangan. Ya, Pak, dia gini. Aduh, belajar, saudara. Saya pun belajar. Ya, satu lagi lihat Galatia 6 ayat 4. Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Itu. Banyak orang-orang yang memanfaatkan kita, ya. Kita sudah baik, nggak apa-apa. Udahlah, uji diri sendiri. Apa yang pekerjaan kita, jangan uji pekerjaan orang lain. Ini yang membuat perpecahan, saudara. Ya, bukan kita kompromi loh, enggak. Tetapi kita tahu. Jadi kalau engkau melakukan sesuatu, entah itu pelayanan, entah itu segala sesuatu, saudara. Apa yang harus kau lakukan? Yuk, Ibrani 12 ayat 2, ini loh yang harus kau lakukan. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Haleluya. Jadi kalau kita melayani orang, memberikan sesuatu pada orang, mata kita jangan lihat pada orang itu, lihatnya kepada Yesus. Aman, sudah. Ya, jangan lihat pada orangnya. Sudah. Sambil engkau melayani orang itu, matamu melihat kepada Yesus. Sebab dialah sumber segala-galanya. Kita nggak punya hak sama sekali. Semua itu dari dia. Sumbernya dari dia. Jangan sok-sokan merasa ini punya gua. Yohanes 1 ayat 3, mari kita baca itu. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi semua itu sumbernya dia, milik dia semuanya. Saudara, kingdom, ya maksudnya kerajaan Allah, punya prinsip. Apa itu hukumnya kerajaan Allah? Prinsipnya, Markus 4:26. Ini prinsipnya kingdom. Markus pasal 4 ayat 26, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Jadi kerajaan Allah itu punya sistem, punya prinsip, punya hukum, yaitu menabur benih. Itu prinsip kingdom, menabur benih. Terus 27-nya, Bu. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Nggak perlu tahu prosesnya. Kapan tumbuh, jangan cabut, dilihat, tanam lagi, oh akarnya sudah ada, mati itu.
Udahlah belajar, ya, tabur terus. Nanti kan nuai. Saudara, hidupmu hari ini itu hasil dari apa? Taburan kita yang lalu. Amin. Hitung. Engkau tanam, tabur, tanam terus. Engkau nuai. Dari siapa? Dari siapa? Kok bisa? Iya, itu tanaman saudara yang kau tabur yang lalu. Enggak perlu tahu terjadinya bagaimana, enggak perlu tahu. Teruskan, Bu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Terus? Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Nah, ini ada prinsip, ya, di mana pertama kali mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Jadi ada satu tahap proses, tapi kita nggak perlu tahu, sudahlah. Langkah terus, tabur. Nanti engkau kan kewalahan. Kok ini ya? Oh, yang ini sudah tumbuh, yang ini udah tumbuh. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan kita ini sifatnya kayak gini loh. Amsal 19 ayat 17. Ini sifatnya Bapak kita. Gak pernah mau hutang sama kita. Dan kau nggak Siapa yang menaruh? Terus? Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Engkau nggak bisa saingi Tuhan dah, nggak bisa ngalahkan Tuhan. Dan dia tidak pernah mau berhutang dengan saudara. Apa yang kau tabur di situ, Amin. engkau akan tuai. Amin. Ya, Tuhan itu bukan Tuhan yang hutang sama kita. Makanya Paulus katakan, aku berhutang baik kepada orang-orang Yahudi, orang yang ini. Tapi sayangnya banyak anak Tuhan merasa gua punya. Ya, lu utang sama gua, lu punya ini, lu utang kan? Makanya dia nggak pernah rendah hati, saudara. Tapi Paulus katakan dalam Galatia, aku berhutang. Ya, artinya apa, saudara? Sungguh-sungguh kita kalau nggak melayani itu kita berhutang. Tuhan sudah terlalu baik investasi pada hidup kita. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini seringkali kita merasa gue sudah buat apa-apa, gue sudah lakukan segala sesuatu. Nah, itulah sebabnya, saudaraku. Jangan pernah mau bersaing dengan Tuhan. Kok nggak pernah bisa mengalahkan Tuhan dalam hal memberi, saudara. Lihat terus sama Tuhan. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Ini kan saya punya. Hati-hati. Coba lihat benihnya dari siapa? 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Korintus 9 ayat 10. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Siapa yang menyediakan benih itu? Tuhan, amin. Ya Tuhan, saudara. Yang di dalam dompet saudara itu ujung-ujungnya Tuhan semuanya. Kenapa kau menahan? Wong Tuhan pingin memberi. Makanya kemana-mana, amin. Kemana-mana biasakan, saudaraku, ada sesuatu di dompet saudara. Lalu doa, Tuhan hari ini saya mau menabur benih. Kemana Tuhan yang kau mau, sebab semua milik Tuhan. Amin. Pak, saya nggak ada, Pak, nggak apa-apa, kartu belanja, maksudnya dapat voucher, itu bisa memberkati orang, saudaraku. Tidak harus duit, kan? Apa saja yang bisa diberikan. Ya, seperti saya kesulitan, teman saya mengalami sesak pada waktu itu, saya telepon kanan kiri dan akhirnya
saya telepon Bu Oli ya. Bu Oli, ada nggak ya cari tabung kesulitan? Saya ada Pak, siap berangkat naik Grab. Waduh. Saudara, itu berkat, saudara. Ya, saya juga sedia Ivermectin. Ya, ditanya sama itu, buat apa Ivermectin? Kalau sewaktu-waktu orang perlu, saya akan berikan pada mereka. Lebih baik dalam posisi memberi daripada diberi. Amin. Ya, saudara, senangannya enak diberi, Pak, nggak modal. Ya, Tuhan Yesus katakan lebih berbahagia engkau memberi daripada diberi. Seringkali dunia mengajar kita sebaliknya, sehingga kita ditipu, saudara. Tuhan yang menyediakan benih dan melipat gandakan. Dan bukan cuma benih, tapi roti untuk dimakan. Pemeliharaan Tuhan sempurna buat kita. Mazmur 112 ayat 9. Yuk. Mazmur 112 ayat 9. Silakan. Mazmur 112 ayat 9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Haleluya. Karena inilah orang-orang kingdom, orang-orang kerajaan, ya. Hanya, saudaraku, orang-orang yang tidak takut kekurangan yang bisa melakukan ini. Dan percayalah, ya, Tuhan akan mempercayakan lebih lagi kepada orang-orang yang seperti ini karena orang ini bisa dipercaya oleh Tuhan, gitu loh. Jadi jangan sampai saudara mengatakan Tuhan percayakan berkat, lalu nggak bisa dipercaya. Gimana gua percayakan itu? Iya. Kalau kamu nggak setia pada harta orang lain, gimana? Nah, inilah seringkali kebalik-balik pikiran kita, saudara. Apa sih yang dituntut oleh Tuhan, hamba Tuhan ini dituntut apa sih? Coba lihat. 1 Korintus 4 ayat 2. Korintus 4 ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara dapat dipercayai atau nggak bisa dipercayai? Dipercayai, amin. Nah, makanya saya usulkan begini loh, saudara, tolong. Kalau saudara memang seringkali, ya ini bukan sengaja, tapi seringkali engkau ini terlewatkan. Aduh Pak, kepake semua Pak. Ya buka 2 rekening. Satunya rekening roti, satu rekening benih. Gitu. Ini cuma untuk menolong saja. Kalau nggak gitu kita kebablasan terus. Aduh Pak, iya Pak. Aduh maaf Pak. Terus minta dimaklumi terus, saudaraku. Tuhan maklum. Tuhan nggak pengen saudara. Tuhan nggak pengen persembahan saudara. Tuhan itu lebih pengen hati saudara. Di mana hatimu? Di situ hartamu. Ya, tetapi kalau saudara tidak memberi, engkau tidak menabur, engkau nggak akan menuai. Cuman itu aja. Dan Tuhan senang orang yang memberi dengan sukacita, bukan terpaksa, bukan takut dihukum Tuhan, bukan belalang pelahap takut. Tuhan bukan preman, minta jatah preman, enggak. Ya, saudara lihat Amsal 11:25. Amsal 11:25. Amsal pasal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Ini loh hukumnya Tuhan. Ya, kita dikasih tahu, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu saudara. Tuhan tidak akan mempercayakan berkatnya terhadap orang-orang yang terus selalu memegang erat-erat bagi dirinya sendiri. Enggak. Enggak akan, saudara.
Tuhan mempercayakan pada orang-orang yang betul-betul orang yang mau jadi penyalur. Ya, saudara, demikian juga orang-orang yang sungguh-sungguh memberikan sesuatu, menghargai itu, Tuhan yang pertama. Itu Tuhan sungguh-sungguh melihat bahwa engkau bisa dipercaya. Amsal 3 ayat 9. Waktu saya tinggal 5 menit lagi. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Muliakan Tuhan. Apa? Muliakan dengan hartamu. Dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Oh ya, jangan hasil pertama, Pak. Nanti sisa-sisanya kalau ada sisa, baru gua kasih persenan sama Tuhan. Nah, kebalik-balik, saudara. Tuhan nggak butuh duit, saudara. Tuhan mau engkau mengutamakan Tuhan sebagai hasil pertama dari segala penghasilanmu, bukan sisa-sisanya. Kasih Tuhan persen, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Haleluya. Saudaraku, di dalam perjanjian baru ini, persepuluhan itu perlu nggak diberikan? Ini jadi perdebatan, saudara. Perlu. Ya, jangan cuma perlu. Nanti ini kan perjanjian lama, ini kan Taurat, kan gitu. Nah, kalau kita memberikan persepuluhan, bukan karena kita takut dikutuk Tuhan apabila saya nggak melakukan. Namun kita memberikan itu ingin memberi yang pertama kepada Tuhan, bukan sisa-sisanya. Amin. Ini yang maksudnya. Iya kan? Saudara, seringkali kita ini, wah ya Pak, ini sudah nggak perlu Pak, perpuluhan ini kok perjanjian lama semua. Saya setuju, saudaraku. Tapi kalau saudara lihat Amsal 21 ayat 26, lihat itu. Amsal 21, 26. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Orang benar, kita ini orang yang dibenarkan Tuhan, memberi tanpa batas. Kalau saudara dengar memberi tanpa batas itu, kira-kira kurang dari 10% atau cenderung nggak ada batasannya. Iya kan? Kalau saudara lihat ayat ini, jaringannya terputus. Kalau kita orang benar ini dikatakan memberi tanpa batas, itu cenderung kurang dari 10% atau lebih dari 10%. Iya kan? Nah, kalau saudara nggak bisa lewat dari pintu gerbangnya 10%, jangan ngomong saya memberi tanpa batas sama Tuhan. Jelas, saudara. Ya, sekali lagi, banyak orang beralasan seperti ini untuk tidak memberikan sesuatu. Saudara, sekali lagi, jangan takut nanti kalau saya nggak beri persepuluhan, saya dikutuk Allah apabila saya nggak melakukan ini. Enggak. Tujuannya apa? Tuhan ingin kau sukacita memberi yang pertama seperti itu. Dan percaya Tuhan nggak pernah berhutang apapun. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, saya mau ingatkan saudara, demi kebaikan saudara. Ya, jadi artinya begini saudara. Kalau ada orang berkata tentang persepuluhan, jangan pikir, oh orang itu mata duitan dan sebagainya. Enggak. Kita sudah tahu prinsip pertama kan. Kalau engkau mendoakan seseorang, jangan merasa, wah Pak Dodi gua doain dia sembuh. Saudaraku, saya pengen Pak Dodi sembuh, atau Pak Dodi sendiri pengen sembuh, itu sangat kecil dibandingkan keinginan Tuhan Pak Dodi sembuh.
Jadi kasihnya Tuhan itu jauh lebih besar. Untuk menyembuhkan, untuk memberkati. Kita pengen kaya, Tuhan jauh lebih ingin kita kaya. Anak-anaknya. Jadi jangan sok. Jadi misalkan begini, kita doakan seseorang, kita memberkati seseorang. Oh, Tuhan itu lebih pengen orang itu berhasil. Jadi jangan selalu lihat kita. No. Kita memberi tanpa batas itu bukan karena itu, saudara. Dan Tuhan katakan begini, ya, jika hidup keagamaanmu itu enggak lebih daripada hidup keagamaan ahli Taurat Farisi, ya, sorry. Ya, sekali lagi jangan saudara tertuduh, enggak, memberi dengan sukacita. Jangan pikirkan gini, kalau hamba Tuhan, saya enggak kasih perpuluhan, nanti dia mati. Enggak. Tuhan bisa pelihara lebih. Saudara dikasih kesempatan itu, saudara. Ya, jadi kalau saudara, untuk siapa Pak persepuluhan itu? Yang pertama untuk full timer, untuk lewi, untuk pengajar, untuk guru. Ini bicara vertikal. Ya. Tapi untuk orang asing, untuk para janda, para yatim, ini horizontal. Saudara, kalau saudara lihat di Kisah Rasul, supaya apa? Para hamba Tuhan bisa konsentrasi dalam doa dan firman. Itu tertulis dalam Kisah Rasul 6, 2-4. Tolong Bu, baca. Kisah Rasul 6, 2-4. Kisah Rasul 6, ayat 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Salah. Kisah Rasul 6 ayat 2. Bapak Bu, perbaiki. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nah, jelas? Jadi saudaraku, para full-timer, guru, pengajar, itu Tuhan tugaskan supaya konsentrasi dalam doa dan menyiapkan firman. Tapi diangkat juga pelayan meja untuk juga apa, saudaraku? Untuk bisa untuk melayani meja. Jadi jangan pikir kalau full timer, nggak dikasih perpuluhan nanti mati dan sebagainya. Tuhan itu mencukupi. Ya, jangan memikirkan, nanti enggak. Tuhan itu pasti mencukupi. Tapi saudara kehilangan kesempatan di situ. Juga untuk para lewi, orang asing, para yatim, dan para janda. Dan Tuhan sampai ngomong gini loh, ya, kalau kau memberi tangan kanan, jangan tahu tangan kirimu. Karena engkau sudah dapat upah. Saudara. Jelas, saudaraku? Sekali lagi, saya kasih ayat penutup ya. Dalam Roma 10, 13-15, dan satu lagi Pengkhotbah 10-19. Udah selesai. Roma 10, ayat 13-15. Roma 10 ayat 13-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, saudara, barang siapa berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Orang-orang di mana ya saudara melayani. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kalau nggak ada yang mereka nggak percaya? Ya nggak bisa kan? Nggak ada beritanya Injil. Lalu bagaimana mereka dapat percaya jika mereka tidak mengenal Yesus keselamatan? Lalu bagaimana mereka
mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Kenapa nggak diutus? Nggak ada ongkosnya. Jelas, saudara. Jadi artinya ini kita digiring pada sesuatu, ya. Saudaraku, sekali lagi bagaimana memberitakan di dalam pelayanan itu selalu ada 3 unsur penting. Yang pertama, orangnya ada nggak yang mau? Saya mau. Ya, saya siap memberitakan Injil, kan kata Yesaya, utuslah aku, inilah aku. Orangnya ada. Kedua, firman-nya ada nggak? Kalau saya mau, tapi nggak ada firman-nya, entah ke sono ngomongnya tentang filsafat, ngomongnya dongeng nenek tua, ngomongnya ya percuma jauh-jauh. Jadi pertama orangnya, kedua firman-nya, dan ketiga sarananya, duitnya, ongkosnya ke sana. Salah satu nggak ada, jadi konsep. Nah, saudara, uang ini tujuannya apa? Pengkhotbah 10 ayat 19 ayat penutup. Pengkhotbah 10 ayat 19. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Uang memungkinkan. Saudaraku. Sekali lagi, saudaraku, saya tidak bermaksud saya bicara seperti ini. Wah, supaya ini enggak. Tidak ada yang nyuruh saya, tidak ada sponsor, pesan sponsor, enggak. Tetapi kalau saya tidak ajar saudara seperti ini, engkau enggak akan pernah bisa menuai. Enggak ada petani doa, Tuhan tolong padiku bisa nongol sendiri, enggak. Dia pasti menabur. Prinsip kerajaan Allah itu menabur benih. Amin. Biarlah ini sungguh-sungguh menjadi satu kegerakan kita. Saya adalah pemberi. Saya akan memberi dengan sukacita, sebab saya orang yang diberkati. Saya orang beriman, saya adalah orang yang murah hati, karena Tuhan sudah mempercayakan saya segala berkat-Nya. Karena perjanjian Allah dengan Abraham adalah, Abraham, aku memberkati engkau supaya engkau jadi berkat. Biarlah ini jadi kekuatan buat kita dalam hidup kita, pedoman kita, dan kita terus hidup dalam kemakmuran yang Tuhan makin percayakan pada kita, makin percayakan pada kita, sebab kita tidak menggenggam itu, dan akhirnya mengalami itu. Amin. Biar ini menjadi pedoman buat kita. Tuhan memberkati. Amin. Perfect. Amin. Terima kasih Pastor Yohanes Harjo. Kita semua sungguh disegarkan ya, di mana malam hari ini kita menerima jurus-jurus supaya kita diberkati Tuhan. Ya, selanjutnya kami serahkan kepada moderator, Pastor. Haleluya. Ya, silakan Pastor. Puji Tuhan. Senang sekali topik ini. Kita kemarin pikir ada 2 poin, kali ini 2. Tapi Pastor Yohanes. Pak Dodi suaranya kecil. Sorry. Gedein volumenya please. Thank you. Ya. Sorry. It's alright. Sebentar, ya. Tes 1 2. Oke. Masih kecil, gedein lagi kecil. please. Oke, tes. Ya. Sudah cukup jelas, Bu? Sorry. Apakah sudah cukup jelas? Agak deketin, Pak. Deketin lagi, Pak. Ya, masih kecil, sudah Pak. Cukup jelas? Kurang. Tadi lebih jelas yang pertama. Yang pertama ya. Tes 1 2. Haleluya. Oke. Bisa didengar kok. Oke, kita bersyukur malam ini kita dapatkan kembali kebenaran firman Tuhan. Seharusnya kita dapat 2 poin hari ini, tapi 1 poin aja sudah membuat kita pastinya wow, hari ini bicara tentang poin kelima adalah kikir, saudara. Saya cuma berpikir dari tadi, Pak. Kikir itu memang untuk ngikir ya. Kikir terus dikikir nih supaya kita haleluya menjadi benar. Silakan persiapkan pertanyaannya, tetapi saya ingin ajak sebelum Anda sambil mempersiapkan pertanyaan, saya percaya banyak tentang perpuluhan di kepala kita selama ini yang membebani sampai umur kita 50, 60,
70 masih berpikir tentang perpuluhan, saudara. Wow, ada hal-hal lain tentang buah. Nah, silakan nanti siapkan pertanyaan. Saya mau ngajak nyanyi dulu ya. Nyanyi satu lagu, saya nyanyi aja lagu ini, saudara ya. Lagu lama yang kita sudah biasa nyanyikan. Ya, tabur pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari sampai malam gelap. Ya, haleluya. Masih ingat lagu ini ya, Bapak Ibu ya? Ya. Ya. Siapkan pertanyaan Anda. Tabur pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari, sampai malam hari. Tunggu datang hari, tunggu dan mulia, kita bawa gantung ke gudang Allah. Gantung di gudang, gantung di gudang, kita bawa gantung ke gudang Allah. Gantung di gudang, kita bawa gantung ke gudang Allah. Ya, siapakah yang mau memulai pertanyaan bisa langsung open mic atau mengangkat tangan. Silakan, Bapak Ibu. Ya. Persepuluhan. Ya. Masih ada yang mengganjal di hati Anda? Silakan. Ya. Baik, Bapak Ibu kok diam semua? Ya. Oke, shalom. Ya, silakan. Saya bukan mau menambah atau mengurangi apa yang sudah disampaikan, tapi memang pemberitaan dari Pak Pendeta tadi sampai berbicara masalah persembahan itu sangat luar biasa. Saya memang begini, mungkin ada pengalaman sedikit yang ingin saya sampaikan. Emang dulu tahun 99 saya seorang kontraktor. Usaha saya di Maluku Utara. Begitu banyak uang yang saya dapat, tapi saya salah gunakan. Akhirnya setelah terjadi kerusuhan, saya balik ke Manado. Tahun 2002 saya bertobat. 2007 waktu saya kuliah dan saya balik ke Manado, saya ada usaha di sana. Saya buka usaha, tapi saya udah janji kepada Tuhan, mana usaha saya itu saya akan menyisihkan 10% untuk pelayanan saya. Setiap minggu saya bikin pelayanan di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Akhirnya ya udah, apa yang saya dapatkan itu ternyata bukan mendapatkan keuntungan untuk saya, tapi apa yang saya alami memang betul-betul boleh dikatakan habis sama sekali. Itu. Tapi saya sangat tertarik. Memang kalau kita melihat dari zaman dulu sampai sekarang, berbicara masalah harta itu sangat berkuasa sekali. Semakin orang banyak harta, semakin berkuasalah dia. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta tadi berbicara masalah Nabal. Gitu. Nah, dan sampai masuk kepada murah hati. Murah hati itu merupakan salah satu yang sulit untuk dimiliki. Karena kehidupan manusia penuh dengan sikap mau menang diri sendiri. Tapi ya saya berharap yang tergabung di kingdom family ini itu harus benar-benar murah hati karena kita dituntun oleh Tuhan. Saya akan coba bacakan berbicara masalah persembahan itu. Saya tambahkan itu di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 15. Nggak apa-apa, enggak? Kepanjangan nggak apa-apa kan? Intinya. Saudara-saudaraku. Nggak boleh panjang-panjang. Karena yang lain bisa ambil bagian juga. Iya, saudara, saya baca cepat aja lah.
Saudara-saudaraku, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melalui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah, orang-orang kudus mungkin sudah diartikan oleh Pak Pendeta tadi ya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan lah, ya kan? Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih yang sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga kehendak kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membalasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih Kristus, kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah perkataanku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakan dengan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu, hendaklah pelaksananya sepada dengan kerelaanmu. Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang yang mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Intinya di sini kan supaya ada keseimbangan. Orang-orang yang berlebihan itu dia bisa memberikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah, ini permasalahannya di sini karena banyak gereja-gereja yang kurang sekali memberikan pemaparan atau penjelasan berbicara masalah persembahan ini. Karena kadang-kadang orang mengatakan orang sudah memberikan persembahan, oh dia sudah kumpul harta. Karena banyak juga yang tidak melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, berbicara masalah untuk mengunjungi fakir miskin, kepada janda-janda, kepada orang tahanan, nah, gitu. Itu memberi kasih. Nah, semoga kita yang tergabung di dalam Kingdom Family ini, supaya kita bisa memberikan apa yang betul-betul yang harus kita berikan untuk Kingdom ini, supaya pelayanannya akan lebih luas. Kalau kita walaupun kita bisa memberitakan firman Tuhan, tapi kalau kita tidak punya seperti yang Pak Pendeta katakan tadi, banyak pengalaman itu. Tapi ya mungkin yang intinya saya sampaikan di sini, supaya marilah kita memberi dengan ketulusan hati. Terima kasih. Haleluya. Ya, silakan Pak. Langsung. Ya, thank you Pak. Semua ini melengkapi kita Pak. Nah, nanti Bapak jangan berhenti sampai di situ. Pasal 19-nya ya, 2 Korintus jelas sekali di situ dikatakan kalau kamu rela pemberianmu ini ya. Jadi ayat selanjutnya menjelaskan di 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan sesuai kerelaannya, jangan dengan sedih, paksaan,
Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dan kalau dia memberikan dengan sukacita seperti ini, itu menjelaskan tadi Pak, pasal 8. Kalau saudara benar-benar memberikan dengan sedih, bukan karena paksaan, bukan takut nanti Allah akan menghukum saudara, enggak. Saudara dengan tulus, maka ayat 8-nya Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa, bukan kadang-kadang, berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah kelebihan dalam berbagai kebajikan. Jadi ini Pak, jadi artinya apa? Kalau engkau berhasil memberikan itu bukan karena tekanan, bukan terpaksa sukacita, Tuhan janji akan melimpahkan, dan bukan cuma cukup, tapi ada limpahnya, ada roti, ada benih di pasal itu ya, ayat 11-nya, selalu akan memberikan engkau senantiasa berkecukupan, makalah kelebihan. Itu maksudnya Pak. Ya, dasarnya di pasal 8 tadi, saudaraku, tapi pasal 9-nya dijelasin, engkau nggak akan pernah kekurangan, dan itu menghasilkan orang mengucap syukur dalam doanya, mendoakan kita, dan merindu kedatangan kita. Itu jadi berkat buat kita. Terima kasih Pak Noldi, Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Noldi. Ada Bapak Ibu yang lain? Mari, ada kesempatan masih 10 menit. Silakan. Ya, ada di chat. Persepuluhan selama ini saya pikir diberikan ke gereja, di mana kita terdaftar dan bertumbuh. Tapi jika gereja kita hanya untuk kegiatan yang rutinitas saja, biasanya kami pakai turun dengan tim menjangkau jiwa-jiwa ke daerah dan diberikan langsung ke hamba Tuhan dan kelompok PI yang turun langsung. Mohon penjelasan dari Pastor Yohanes Rahorjo. Ya, Pak. Jadi begini, kan Tuhan memberikan kita perasaan sukacita seperti itu. Nah, itu indikasi, saudara. Ada damai sejahtera, memberikan kepada siapa engkau berdoa tadi itu ya, saudara. Jadi maksud saya itu Tuhan akan memimpin. Terus saudara tanya begini, Pak, saya berikan kepada siapa? Nggak tahu. Yang kau doa sama yang empunya itu. Ya, dalam arti kata, saya cuma kasih tahu ada 4 paling tidak Alkitab menjelaskan. Yang pertama, kepada Lewi atau guru pengajar yang dia mulai mempersiapkan sungguh-sungguh itu, kepada orang asing, kepada para yatim, para janda, itu yang dikatakan. Tetapi ada beda, satunya ke atas, ya vertikal, satunya ke samping. Ya, untuk orang asing, yatim, janda, mungkin orang yang tahanan dan sebagainya itu. Nah, ada bedanya. Kalau ke atas ini, saudaraku, ini bicara firman Tuhan. Contoh, maaf, saya terpaksa saya bicara Kisah Rasul 1 Korintus 9 ayat 9 sampai 14. Supaya saudara paling tidak menangkap maksudnya. 1 Korintus 9 ayat 9 sampai 14, sebab dalam hukum Musa ada tertulis. Ya. Betul ya Pak? Oh, ya. Gimana? 1 Korintus 9 mulai 9 sampai 14. Ya. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu.
Ya, jadi kalau saudara lihat tadi lembukah ya, Allah, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Jadi yang dimaksud lembu itu siapa? Ya para Lewi, para hamba Tuhan yang mempersiapkan apa saudara? Makanan rohani. Jadi ibarat dia mengirik itu membawa muter begini ya, giling apa itu namanya jagung atau apa untuk menghasilkan apa? Makanan rohani yang terbaik untuk jemaatnya begitu. Ya. Jadi dia nggak peduli, pokoknya dia muter aja bawa itu ya batu kilangan atau apa itu bawa itu untuk terus lembu itu. Jadi kalau perutnya ini lapar, pelan-pelan dia makin makin lemah mati dia lembu ini. Ya tapi pasti nggak mati ya Tuhan pelihara. Tapi maksudnya begitu. Yang Tuhan perhatikan, yang Tuhan tuntut bagi hamba-hamba Tuhan ini adalah apakah perut rohani daripada jemaatnya itu makanannya bergizi atau enggak begitu, supaya ada pertumbuhan. Tapi yang dilihat oleh Tuhan pada jemaat itu perutnya hamba Tuhan ini terisi atau enggak secara jasmani. Jadi dua-dua punya tugas, saudara. Yang hamba Tuhan, yang lembunya Tuhan itu enggak perlu memikirkan apa, gimana makanan gua, pokoknya dia kerja, gimana caranya memberikan makanan rohani yang terbaik. Tapi bagian jemaat juga nggak usah mikirkan sesuatu. Dia makan nggak makanan rohani itu sehat, dia bertumbuh. Jadi dua-dua Tuhan perhatikan, satunya makanan rohani dihasilkan nggak, satunya makanan jasmani untuk memelihara para Lewi ini. Jadi dua-dua ini ada, saudara. Makanya ada persepuluhan, ada persembahan khusus. Persembahan khusus ini horizontal untuk orang asing, orang yatim, para janda. Ini untuk memberi makanan. Supaya ada makanan di rumahku. Makananku melakukan firman Tuhan. Jadi jangan picik. Maksudnya begini, saudara. Makananku adalah firman Tuhan. Apa itu? Makanan firman. Iya kan? Jangan selalu, harus di gereja. Harus, kalau nggak ke gereja nanti dipersembahkan ini harus pada gembala di gereja. Dan nanti kayak Pak Daniel Alexander itu nggak punya gereja, apakah nggak perlu? Kan dia menyebarkan firman di mana-mana. Jadi maksudnya makanan itu juga firman. Makananku adalah melakukan kehendak Tuhan. Jadi jangan dibatasi, wah harus ke gereja saja. Di mana engkau berdoa sungguh-sungguh, bagaimana Tuhan gerakkan. Tapi saya masih memberitahu saudara, ada 4 elemen yang Tuhan tulis. Para full-timer atau Lewi, kedua orang asing, para yatim dan janda. Itu aja saudaraku, supaya saudara paling jelas, makin jelas. Oh ya Pak, saya harus mengerti itu. Ya saudara? Oke? Ya silakan Pak. Ya, lebih jelas sekarang. Kita bisa pikirkan vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontal. Persepuluhan kemana? Yang horizontal persembahan-persembahan lain kemana? Ya, silakan Bapak Ibu yang lain boleh tambahkan atau nah ini gini Pak Yu mungkin ada belum di chat, Pak Dodi, ada yang di chat. Ibu Telma Palapa. Oke, saya bacakan. Apakah persepuluhan bisa juga dikasih ke orang-orang yang perlu dibantu? Misalnya janda miskin, hamba Tuhan yang perlu dibantu. Oh, tadi sudah ada 4 golongan tadi. Ya, Pak Ju mau tambahkan? Enggak, jadi paling tidak itu ke sana, saudara akan tahu ke sana, cuman yang satu horizontal. Nah, yang horizontal ini, engkau tangan kanan ngasih, jangan tahu tangan kiri, gitu ya. Tapi yang ke gereja, artinya ke full-timer ini, seringkali hamba Tuhan itu perlu tahu. Dalam arti kata, bukan supaya mata duitan, enggak. Ya. Gembala ini perlu tahu, misalkan Pak Dodi kenapa biasanya kasih 1 juta misalkan, kok 500.000? Bukan dia menuntut. Kenapa lu cuma kasih 500? Enggak. Ada masalah apa? Mungkin dagangannya sepi atau ngalami apa. Jadi dia punya beban untuk mendoakan, punya beban untuk menasihati. Jadi bukan gembala nggak boleh mata duitan, wah kok 500? Lu utang 500. Bukan itu. Tapi dia bertanggung jawab. Oh, kenapa kamu tidak memberikan sesuatu? Nah, sekarang kembali kepada motivasi lah, bukan nominalnya, saudaraku. Tetapi kenapa yang atas ini, saudara perlu dicatat dan sebagainya di gereja. Itu sebetulnya hanya untuk memelihara. Orang yang memberikan sesuatu itu, dia pasti akan menuai. Kenapa Pak Dodi kok ngalami seperti ini? Bapak ada kesulitan, kami doakan. Nah, itu maksudnya.
terlepas dari motivasi loh ya, masing-masing. Saya nggak bisa menghakimi. Ada yang motivasi, oh lu kok cuma kasih 200 biasanya kan, nggak tahu, saya nggak berani menghakimi. Tapi bertanggung jawab, gembala itu bertanggung jawab gitu loh. Oke. Ya, ya. Jadi lebih jelas lagi karena di sini juga banyak gembala, Pak, banyak pendeta. Jadi kadang-kadang juga kita tidak tahu harus memberi jawab bagaimana. Haleluya. Ya, ada Pak Pendeta atau Ibu Pendeta boleh sampaikan juga pertanyaan lagi atau apa? Silakan. Pak Dodi sudah jam 9 lewat 2 menit. 9-nya lewat 2. Haleluya. Kita harus tutup ya, Bu ya. Kita masih ada waktu berikut. Jadi kalau pesan saya supaya Bapak Ibu siap-siap pergumulkan. Boleh tahu Pak Jo, besok topiknya apa yang ke-6? Tentang kemalasan, Pak. Kemalasan. Jadi penghalang daripada kita mengalami kemakmuran itu kemalasan, Pak. Kemalasan. Nah, kita juga mulai pikirkan tentang kemalasan. Kita sering menghakimi orang lain, malas lo, kerja dong, gitu ya. Kita nanti besok next kita tahu topiknya kemalasan. Coba Bapak Ibu persiapkan, nantikan persiapkan pertanyaan sehingga semakin kita punya banyak bertanya, kita bisa lebih kaya. Puji nama Tuhan. Tapi waktu harus kita hentikan. Saya serahkan kepada Pastor Steve. Silakan. Ya, sungguh luar biasa ya, hari ini kita menerima banyak jurus-jurus ya supaya hati Tuhan ingin memberkati kita bisa kita terima. Dan semua ini luar biasa, tuntunan Roh Kudus melalui Pastor Yohanes Raharjo sangat mulia sekali karena kita dituntut untuk diberkati untuk memberkati orang lain. Jadi bukan diberkati tidak memberkati, tetapi kita menjadi saluran berkat luar biasa ya. Sehingga Tuhan bisa melimpahkan berkatnya lebih lagi. Karena dalam hal ini kasih Tuhan ada di dalam hati kita. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, kita juga mesti mengasihi sesama kita. Mari kita boleh tutup acara malam hari ini dengan doa. Pak, ini mari, Pak, saudara, pasti pada pengumuman. Iya, silakan, Bu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih atas kehadirannya. Ya, ada yang dari Sabah, Malaysia, Pak Yohanes, Ibu Amsia Radin, ada dari pelosok Indonesia, Makassar, Solo, Palangkaraya, Malang, Kupang, Jambi. Wah, seru Pak. Jadi seluruh Indonesia, menyenangkan sekali ibadah pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, kita akan lanjut nanti besok pagi jam 4.30 dari Kingdom Family Ministry, ada 2 pagi. Mari ikut bersama-sama dengan kami. Dan hari Selasa kita akan ketemu dengan Pak Yohanes lagi, sikap yang benar terhadap uang, bagian yang ke-6 dengan tema penghalang, yaitu kemalasan. Penghalang dari kita mendapatkan kemakmuran itu adalah kemalasan. Dengan link yang sama. Bapak Ibu, mari kita praktekkan apa yang diberitakan oleh Pak Pastor Yohanes. Karena saya sudah praktekkan dan benar itu jadi. Tuhan itu luar biasa. Itu ayat yang ke-8 itu, dan Allah sanggup melimpahkan itu, uang kita nggak akan kekurangan tiap akhir bulan. Tenang aja. Ya, saya saksinya. Sis, saya saksinya. Oh, ketua silakan. Ketua Kingdom Family Ministry adalah Bapak Irwan Setiawan. Saya boleh kasihlah waktu 1 menit. Saya saksinya nih, sejak Bu Oli ambil tindakan iman, memberkati, waduh kita kayak air terjun nih. Betul. Dicurahkan betul, terus. Pak. Ya, Pak Yohanes, sorry, barusan saya ada tamu. Tadi saya sebenarnya ada pertanyaan sih tadi, aduh. Nanti hari Selasa nanyanya, nggak boleh sekarang. Oh ya udah Selasa deh. Bapak bersaksi aja sedikit. Ya udah benar, itu yang seperti Bu Oli katakan benar kemarin. Ya sebenarnya pengurus waktu itu agak sedikit keberatan karena memang kita lagi ada masalah banyak pengeluaran, biaya dan sebagainya. Jadi tapi pada saat itu saya pikir saya tuh selalu menghargai orang yang punya iman gitu kan. Akhirnya saya support Boli ya bertindak dengan iman, tapi memang luar biasa. Hasilnya sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Iya betul. Ke NTT juga gitu Pak Yohanes. Keluarin dong. Kapan mau kita tahan uang ini bakal apa? Keluarin saya bilang gitu. Berapa yang ada keluarin? Itu harus dijalankan dulu. Bagaimana mau ditambah lagi kalau nggak dikeluarin saya bilang. Pasti keluarin dia loh.
Iya loh, dapat duit. Dapat kan Pak Yohanes yang ngajarin juga. Jangan mikir-mikir katanya, udah pokoknya kasih aja, kasih aja. Ya udah, kasih. Bener. Bapak Ibu, lakukan, jalankan apa firman yang malam ini kita dapat. Tenang aja, Tuhan tidak pernah memiutangi kita. Tidak pernah. Janji firman Tuhan, ya dan amin. Titik. Gak ada koma lagi. Gak usah diperdebatkan. Dan kita berdoa pasti silakan. Tuhan Yesus berkati. Ya, thank you, sis. Thank you, Pak Yohanes, Pak Dodi. Thank you. Halo. Ya, mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini, di mana kasih-Mu, Tuhan, menjamah hati kami, Tuhan. Dan hati kami lebih bersukacita dan damai sejahtera dalam kami boleh mengasihi sesama kami, Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus berkembang di dalam hati kami untuk menjangkau, ya Tuhan, orang-orang yang memerlukan pertolongan kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah kami boleh menabur yang banyak, Tuhan, sesuai dengan kerelaan dan sukacita. Biarlah kami punya hati yang Tuhan ubahkan menjadi hati yang murah hati. Kemudian kami juga boleh peduli kepada orang-orang miskin, Tuhan. Dan kami boleh mempunyai kesadaran bahwa aset atau harta duniawi yang ada pada kami adalah milik Tuhan. Itu hanya titipan dari Tuhan, supaya bisa mencukupkan kebutuhan kami. Dan juga kelebihannya bisa disalurkan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Supaya harta ini bisa mensejahterakan orang lain juga, Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Maka kami yakin dan percaya Tuhan akan melimpahkan berkat lebih lagi kepada kami. Ya Tuhan, berilah kepada kami perasaan sukacita dan damai sejahtera saat kami memberi perpuluhan. Ya Tuhan, ataupun kami boleh memberi kepada orang-orang yang membutuhkan seperti janda-janda, anak yatim, orang asing, dan lain yang membutuhkan, Tuhan. Dan biarlah kami punya hati memberi kepada mereka, Tuhan. Inilah hidup kami, Tuhan. Mari tuntun kami dengan kuasa dan kasih-Mu, Tuhan, sehingga kami mampu untuk memberi dan menghasilkan makanan rohani yang terbaik melalui hamba-hamba Tuhan, dan makanan jasmani bagi jemaat-Mu, ya Tuhan. Murnikan motivasi kami dalam berjalan melakukan kehendak firman-Mu, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Inilah malam yang indah, Tuhan, di mana kami menerima, Tuhan, menerima firman Tuhan yang menyegarkan tubuh jiwa roh kami. Selanjutnya, Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan selalu angkat kami naik, bukan turun menjadi kepala, bukan ekor. Berkati Pastor Yohanes Raharjo, Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, Yesus. Berkati melimpah-limpah, Tuhan. Jauhkan dari segala malapetaka dan kesakitan. Perluaslah dari kekuasaannya dalam menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi, Tuhan. Dalam mengajar beli hikmat lebih lagi. Urapi dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga berkati Ibu Oli, berkati Pastor Dodi, juga berkati Pastor Irwan, Tuhan. Juga semua, Tuhan, anak-anak-Mu yang ambil bagian pada malam hari ini, Tuhan, berkati kami semua, Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sakit, Tuhan. Kami maupun keluarga kami, di dalam nama Yesus, kami Kingdom Family bersatu hati menarik kuasa-Mu dari surga dan semuanya menjadi sembuh. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak surga, inilah hidup kami. Kami akan berpisah sebentar, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, biarlah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, menyertai kita semua. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil dan hidup kita selalu beruntung. Hidup kita di bumi seperti di sorga. Di dalam nama Yesus, mari umat yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Amin. Terima kasih, Brother Steve. Luar biasa. Terima kasih, Pak Steve. Pak Johannes, terima kasih. Maju terus. Pak Dodi, terima kasih. Terima kasih, Bu Oli. Terima kasih. Bu Oli yang mau makan-makan dengan Pak